Tepatnya di Jakarta Utara nih, tepatnya di Air Petra Nirmala. Sekarang kita ngapain ya? Kita main ke Air Petra ini. Tapi sudah kayak ada suara musik-musik guys. Kayak ada sanggar tari deh. Wah, keren juga ya ada sanggar tari nih kayak gini. Sanggar tari kan sangat ini ya, sangat bentuk untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Betawi. Jadi, ayo kita lihat gimana sih keseruan sanggar tari yang ada di Air Petra Nirmala ini. Let's go! Ini sebenarnya udah dari TK, kita baru ketemu, dan di TK itu kita udah mulai nari, dan kalau aku dari kelas 3 SD. Kita berdua sama sih, kita pasangan ini. Iya, kita bareng. Yang kita siapin buat latihan tari. Kalau aku sendiri tentu aja kita udah harus siap kalau kita bakal nerima kayak banyak hafalan tarian, terus kayak kita harus bisa mengikuti budaya-budaya tarian yang bakal kita tari. Itu sih kalau aku. Kita latihan hari Minggu dari jam 2 sampai jam 2. Ini Mbak, karena ada anak sanggar jualan saya ya lebih laku, terutama ya daripada hari-hari biasa. Kalau biasanya tuh kalau Bapak datang ke sini tuh setiap hari apa aja tuh? Hari Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Iya. Oh berarti kalau Sabtu Minggu itu pendapatan Bapak agak-agak naik gitu ya? Ya adalah naikkan itu, ada anak sanggar. Nah. Kembali lagi sama aku, Thalia Lestari Putri. Hari ini bertepatan di tanggal 4 Januari. Hari ini aku mau mewawancarai pelatih sanggar yang ada di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Sunterjaya. Sebelum kita lanjut wawancara, lebih baik kita kenalan dulu. Sebelumnya kakak dengan siapa ini? Halo, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya selaku pimpinan Sanggar Seni Putri yang berada di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Sunterjaya. Oke, nama dengan Kak Putri nih. Kita langsung aja kali Kak. Iya boleh. Pertanyaan pertama nih. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana sih sanggar tari itu bisa mempertahankan eksistensinya budaya Betawi ini di era modern seperti sekarang? Kakak. Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk menjaga eksistensi sanggar tari Betawi di era modern saat ini, tentunya kita masih tetap belajar tari Betawi ya, untuk basicnya dan pokoknya. Tapi kalau untuk
digital juga sih, memanfaatkan media digital sebagai bahan promosi kita bahwa sanggar tari itu nggak kuno gitu loh, nggak yang jadul bahasanya lah gitu. Jadi memang sanggar tari ini memang mempelajari tarian tradisional tapi dengan gaya yang lebih modern kayak gitu. Jadi memang banyak tari Betawi yang sekarang sudah dikreasikan menjadi tarian yang lebih modern dengan gerakan-gerakan yang dicampur antara pakem Betawi, dasar Betawi, dan diperluas lagi gerakannya seperti gerakan kontemporer, bisa masuk ke gerakan Betawi. Terus juga musik-musiknya kita selingin dengan musik-musik yang lebih on beat gitu, lebih ceria, lebih cheerful dengarnya. Jadi anak-anak mempelajarinya pun nggak bosan gitu, karena di era modern ini memang kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak seperti itu, kita akan kalah dengan tari-tarian yang di luar negeri, yaitu K-pop, hip-hop, balet, dan lainnya. Karena kan memang dasarnya di Indonesia itu tarian yang kita punya adalah tari tradisional. Jadi sanggar ini bagus ya Kak, karena dia bisa mengikuti zaman gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu berpakem banget gitu kan, bisa terus dieksplor tari. Untuk pertanyaan kedua nih, kira-kira ada nggak sih kayak tips yang bisa diberikan untuk para pemula kalau misalnya mau nari, mau belajar nari? Bagi para Gen Z dan Gen milenial, mungkin lah ya milenial lebih ke Gen Alpha Kak. Gen Alpha yang mau mempelajari tari tradisional, yang penting pertama adalah kemauan. Kalau misalkan memang sudah niat, pasti seterusnya akan semangat untuk berlatih kayak gitu. Nanti setelah konsisten berlatih, rajin berlatih, akan timbul rasa cinta terhadap tari tradisional. Karena penari tradisional juga bukan penari yang ketinggalan zaman lah, bukan old school gitu. Jadi penari tradisional tetap kekinian bahasanya, trennya sekarang. Jadi yang penting memang kemauan kalian untuk mengikuti pembelajaran tari tradisional. Selanjutnya disiplin dalam gerakan, konsisten dalam berlatih, ketekunan juga perlu, dan ya itu sih paling penting, disiplin. Karena kalau misalkan udah punya kedisiplinan, menerima tarian apapun selain tradisi, sebenarnya akan menjadi penari yang hebat. Kalau kalian mau jadi penari, ikut tips dari kakaknya ya, siapa tahu jadi penari hebat nantinya. Pertanyaan ketiganya, apakah sanggar ini tuh melibatkan masyarakat atau komunitas lainnya dalam pertunjukan? Pasti sih melibatkan peran dari masyarakat. Salah satunya tempat ini ya, tempat latihan sanggar yang kalian kunjungi saat ini. Ini kan tempat umum, jadi saya meminta izin kepada pihak pengelola, dan itu kan butuh kerjasama, dan pasti melibatkan juga banyak pihak. Nah, terus kalau misalkan dalam pertunjukan pun kita tetap melibatkan banyak pihak juga, seperti pemusik. Pasti kita akan booking atau panggil pemusik untuk memainkan iringan tarian kayak gitu. Terus kita juga perlu lighting untuk menunjang sebuah pertunjukan, karena kalau misalkan lightingnya hanya satu sorot, hanya satu lighting utama, itu kan kurang dramatis gitu. Jadi kan kita juga perlu orang-orang tersebut. Terus juga tim koreo yang ngebantu para penari untuk blocking, untuk rehearsal. Pasti sih kita butuh banyak pihak untuk pertunjukan kalau misalkan kita mau show atau mau
kita pasti melibatkan banyak pihak. Untuk yang selanjutnya nih Kak, yang nomor 4. Kira ada harapan atau langsung buat Sanggar Tari itu tetap menjadi ruang hidup bagi budaya lokal yang masih bertahan. Harapannya Sanggar Tari akan selalu tetap hidup dan penuh dengan pembelajaran tari ya, tradisi maupun modern sebenarnya, karena kita juga nggak bisa yang terlalu berpacu dengan tradisi. Kadang kita harus menurunkan ego untuk belajar tari modern kayak gitu. Terus langkah yang perlu dilakukan ya meregenerasi penari dan pelatih. Jadi penari-penari kecil, penari-penari muda kita perlu kembangkan lagi supaya mereka juga bisa mempertahankan eksistensi tari tradisional. Pelatih pun seperti itu, karena usia pelatih itu juga menentukan eksistensi dari sanggar tari tersebut. Kayak gitu. Memperluas jaringan kerja dengan sekolah, dengan lingkungan masyarakat. Jadi kita promosi kalau misalkan ada loh sanggar yang mempelajari tari tradisional di lingkungan Sunterjaya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke daerah lain untuk belajar tari tradisional. Dan juga memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana kita promosi, memperkenalkan budaya dan memperluas jaringan kerja. Jadi kalau misalkan kita aktif promosi di media digital, pasti kan ada banyak pihak yang melihat, oh iya kalau misalkan acara untuk tari tradisional bisa konteks sanggar ini, dan juga pasti harapannya butuh dukungan dari pemerintahan daerah, pemerintah pusat, karena memang tari tradisional itu wajib dikembangkan dan dilestarikan. Ini saya mau bertanya pertanyaan terakhir tentang apakah sanggar tari tradisional ini menghasilkan kesejahteraan masyarakat sebagai penari sendiri dan menghidupkan sirkulasi kearifan lokal terutama pada seni tari. Sanggar tari tradisional maupun modern tidak hanya berperan sebagai wadah seni, tapi sanggar tari juga berperan memberikan dampak ekonomi dan sosial. Jadi misalkan kita dapat bookingan dari klien, dari perusahaan untuk tampil di eventnya mereka, berarti kan kita butuh penari. Dan penari juga kalau misalkan tampil butuh pemusik, dan musik penari juga butuh busana kayak gitu. Jadi memang gak hanya melihat satu sisi sih untuk kesejahteraan. Jadi memang penari dapat honor, pemusik dapat honor, kita sewa juga baju tari, sewa baju untuk pemusik, dan juga kadang kita manggil prias, gitu kan, manggil herbu untuk bisa bantu kita tampil di acara atau pentas atau lomba gitu. Jadi memang sanggar tari ini